Terjemah Kitab Risalah Al-Muawanah. Pasal 2. Niat. Dan wajib bagi kamu wahai saudaraku, untuk memperbaiki niat dan mengikhlaskan niat tersebut, dan bertafakur akan niatmu, sebelum engkau memasuki amal, sebelum mengerjakan sesuatu amal ibadah. Karena sesungguhnya niat itu adalah pondasi atau dasar daripada amal. Dan amal mengikuti niat mengenai baik dan buruknya, rusak dan selamatnya, dan lain-lain. Dan sungguh telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan bagi setiap manusia tergantung dari apa yang ia niatkan. Dan wajib juga bagi kamu semua, untuk tidak mengucapkan suatu perkataan, atau tidak mengamalkan suatu amal perbuatan, atau berkehendak mengerjakan sesuatu apapun, kecuali niatmu dalam hal itu semua adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mencari pahala yang baik di sisinya. Dan ketahuilah sesungguhnya tidak akan dapat terjadi pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah, melalui lisan Rasul-Nya dari beberapa perbuatan fardu, dan sunnah, maka menjadilah perbuatan yang mubah, akan tetapi karena niatnya baik, maka perbuatan itu menjadi sebab mendekatnya diri kepada Allah. Seperti orang yang ketika makan ia berniat untuk mendapatkan kekuatan dalam menjalankan taat kepada Allah Ta'ala, atau ketika menikah diniatkan untuk mendapatkan keturunan yang nantinya mereka akan menjadi orang yang ahli beribadah kepada Allah. Dan disyaratkan di dalam niat yang baik di mana harus dilanjutkan dengan amal perbuatannya. Misal orang yang mencari ilmu dan ia bercita-cita akan mengamalkan ilmunya, maka apabila ia tidak mengamalkan ilmu yang telah pernah diperolehnya, ketika dia mampu untuk mengamalkannya, maka niatnya yang demikian itu bukanlah niat yang benar atau niatus shodiqoh. Demikian juga orang yang mencari harta dunia dengan niat agar ia tidak merepotkan orang lain, dan menyedekahkannya kepada orang yang membutuhkan, dari orang-orang yang miskin, atau untuk mempererat silaturahmi dengan hartanya itu, apabila ia tidak melaksanakannya apa yang ia niatkan ketika dia mampu, maka niat yang demikian ini bukanlah termasuk niat yang benar atau niat yang shodiqoh. Dan ketahuilah bahwa niat yang baik itu tidak dihitung dalam amal perbuatan yang buruk, misalnya orang yang ikut mendengarkan pembicaraan ghibah kepada sesama muslim, yang mana dalam mendengarkannya tersebut, dia berniat untuk menyenangkan hati orang yang sedang ghibah atau membicarakan aib saudara semuslim, maka niatnya yang demikian ini bukanlah niat yang baik, bahkan ia termasuk salah seorang di antara yang ikut ghibah tersebut. Dan barang siapa yang diam diri dari amar ma'ruf dan nahi munkar, dan dia mendakwakan bahwa niatnya itu agar tidak menyakiti hati orang yang melaksanakan perbuatan munkar, maka niat yang demikian ini bukanlah termasuk niat yang baik, bahkan ia termasuk juga ke dalam golongan yang melaksanakan kemungkaran. Demikian juga perbuatan yang baik, tetapi niatnya tidak baik juga tidak akan menghasilkan pahala yang baik di sisi Allah, seperti orang yang melakukan amal soleh, akan tetapi niatnya untuk mendapatkan kedudukan, atau biar dipuji oleh orang lain, atau untuk mendapatkan keuntungan materi. Maka bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku, agar niatmu dalam melakukan amal soleh sebatas untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mencari keridhaan Allah, dan niatkanlah semua amal yang dibolehkan atau mubahat hanya untuk menambah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan ketahuilah sesungguhnya bisa terjadi juga satu amal soleh, diniatkan dengan beberapa niat yang baik, dan mendapatkan pahala secara sempurna dari tiap-tiap niat tersebut. Semisal orang yang membaca Al-Quran, dia niatkan untuk bermunajat kepada Rabb-Nya, atau ia niatkan agar orang yang mendengarkannya mendapat faidah, atau manfaat dari apa yang ia baca. Dan semisal perbuatan mubah dalam hal makan, di mana ia niatkan dalam makan tersebut untuk menjalankan perintah Allah. Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu sekalian dari rizki yang baik, yang aku berikan kepada kamu semua. Dan berniat pula dalam memakan makanan adalah untuk mendapatkan kekuatan dalam menjalankan taat kepada Allah, dan juga dapat diniatkan pula untuk melahirkan rasa syukur kepada Allah, sesuai dengan firman Allah di dalam kitabnya, makanlah kamu sekalian dari rizki yang diberikan kepadamu dan bersyukurlah kepadanya. Bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mencatat perbuatan baik dan buruk, dan selanjutnya Rasulullah SAW menerangkan bahwa, barang siapa mempunyai tujuan baik, sedangkan ia tidak melaksanakannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu amal kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa yang mempunyai niat baik juga ia melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, bahkan sampai berlipat dengan kelipatan yang banyak. Dan jika ia berniat keburukan akan tetapi tidak mengamalkannya, maka dicatatlah ia sebagai satu kebaikan, dan apabila ia mengamalkannya maka hanya dicatat sebagai satu keburukan saja.